tiba mau motor gini, Pak? Memangnya motor kamu yang sekarang kenapa, nak? Gak apa-apa sih, Pak, cuma teman pada ganti motor baru. Maaf ya, nak, bapak ini nggak ada uang. Bapak ini masih tidak bisa. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 19. Pak, tiba mau motor baru, Pak. Memangnya motor kamu yang sekarang kenapa, nak? Hanya iri saja, Pak, dengan teman. Maaf ya, nak, sekarang bapak ini nggak ada uang. Oh ya, Pak, maaf, Pak. Motor ini tidak cukup, Bapak. Nggak apa-apa, nak. Nah, ayo makan. Nanti aja Bu, lagi main. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Nah, ayo kita makan. Ayo Bu, kita makan bareng. Ibu, Ya nak, aku mau minta duit buat study tour. study tour. Iya, Berapa nak? 500.000 Bu. Oh, 500. ini ya nak. Kasih Ibu. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam nak. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik, tante. Oh, dengar-dengar sekolah kalian ada study tour ya? Iya Tante, tapi saya nggak ikut. Soalnya mama saya sakit. Sakit apa nak? Kurang enak badan Tante, jadi uangnya dipakai berobat. Walah, cepet sembuh ya buat ibunya. Makasih Tante. Kira-kira biaya study tournya berapa ya nak Fahri? Cuma 300.000 kok, tante. 300.000? Iya, Oh, makasih ya. iya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Abu Daud nomor 4989. Ibu, boleh nggak minta duit? Buat apa nak? Buat study tour. Boleh. Berapa? 300.000 Bu. Oh, 3. Ya nak. Kasih Ibu. Berbakti kepada orang tua tidak hanya kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Berbakti kepada orang tua juga dapat kita lakukan meski orang tua telah meninggal. Dalam hadis dijelaskan bahwa kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan yang dapat aku perbuat setelah kedua orang tuaku meninggal dunia?" Rasulullah bersabda, "Ya,
ada 4 hal: mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, menempati atau melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua. Ya Allah, saat kena kedua orang tuaku, jagalah mereka dalam lindunganmu. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan ikutkanlah di antara kami dan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berilah ampunan dan belas kasihanilah karena Engkau Tuhan yang lebih berbelas kasih dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Sudah lama gak silaturahmi ke rumah Tante Jihan? Kesana ah. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Masuk. Ini Tante ada sesuatu. Makasih ya. Duduk. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah baik Om, Tante. Sesungguhnya perbuatan baik yang paling baik adalah menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman bapaknya sesudah bapaknya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Syarh Syahih Muslim menjelaskan sesungguhnya hadis di atas mengajarkan kepada kita cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal, yaitu dengan meneruskan silaturahmi orang tua kepada sahabat karib dan kerabat dekatnya. Adapun menjalin silaturahim dengan para karib orang tua yang telah meninggal dapat dilakukan dengan cara berbuat baik kepada mereka dan memuliakan mereka saat saling bertemu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar terhadap karib ayahnya, Umar bin Khattab. Dalam Tanbihul Ghafilin, menurut Abu Lais As-Samarkandi, meneruskan silaturahim orang tua yang telah meninggal dapat memperbaiki kesalahan kita terhadap orang tua yang telah meninggal apabila mereka meninggal dengan tidak ridho terhadap anak-anaknya. Selain itu, silaturahim juga memiliki banyak keutamaan lainnya, yaitu memperluas rezeki dan memanjangkan umur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Aska Putri Syifara, Saya Jihan Fadilah Ibrahim. Saya Muhammad Farirosi Parveza Saya Muhammad Iqbal Padiatama. Saya Putri Tafia Ramadhani. akan membawakan drama dengan tema cara berbakti kepada kedua orang tua. Ibu dan ayahku, dua orang yang selalu menyemangatiku, selalu menyayangiku dimanapun, saat aku masih kecil ataupun besar nanti. Saat aku jatuh, mereka membimbingku, mengajariku cara menghadapi cobaan, mengajariku bagaimana caranya bersabar. Ayah selalu membanting tulang, pulang malam hanya demi keluarganya, demi masa depanku. Sedangkan ibu, beliau menemani hari-hariku, memasak untukku, menciumku setiap saat. Terima kasih ayah ibu. Aku tidak ingin kalian pergi. Aku ingin kita terus bersama dan bersama bahagia.
Dengan adanya video ini, kami harap kalian semua mengerti bagaimana cara menghormati kedua orang tua. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Tentu saja kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua bukan tanpa alasan. Penjelasan tersebut merupakan alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua antara lain seperti berikut. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Tidak hanya itu saja, masih banyak lagi hikmah yang bisa kita ambil dari berbakti kepada kedua orang tua. Kayaknya ulang deh. Ya Allah, saatkanlah kedua orang tuaku lindungilah mengikat dengan Halo ibu. Duduk dong. Oh iya. Ngobrol aja nanti. Ngobrol aja. Ingat ya, Far. Nanti kamu negur, Put. Mulai. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalian deket-deket dong. Enggak, kita diam kan, jangan. Kita lagi diam tadi. Baru sampai Tunggu, ada yang lewat. nanti di mute-nya. Ini sampai sini aja kalau kita. Oh enggak. Ya agak dekat, naik ke situ, naik ke sama. Agak dekat. Biasa juga sih. Tar masih ada satu di belakang. Loh, dengar-dengar. Aku dengar-dengar. tanpa. Kenapa kamu? Kenapa kamu tuh? Dengan teman. Ya. Saat aku masih kecil. Kok gitu sih klaksonnya? Klaksonnya gitu. Besar nanti. Saat aku jatuh,